Halo semuanya, nama saya Meliana dan saya adalah mahasiswa postgraduate LSPR Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang krisis communication yang terjadi pada KFC. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu krisis atau krisis. Ada banyak sekali definisi tentang krisis. Salah satunya yang saya kutip adalah dari Coombs. Crisis is the perception of unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization's performance and generate negative outcomes. Lantas, krisis seperti apa yang terjadi pada KFC? Apakah KFC berhasil melewati krisis tersebut dengan sukses atau malahan gagal? KFC Chicken Crisis, a finger-licking F-Seeker campaign, menggambarkan bagaimana KFC melakukan manuver yang kreatif dan unik terhadap krisis yang dialami di United Kingdom tahun 2018. KFC Crisis terjadi saat KFC, yang pada dasarnya adalah restoran penjual ayam goreng, tidak menyediakan menu yang membuat orang berbondong-bondong menuju ke restoran KFC, yakni ayam goreng. KFC Crisis berawal pada tanggal 15 Februari 2018, ketika restoran KFC di Plymouth tutup karena tidak tersedianya stok ayam di restoran. Penyebabnya, ternyata KFC baru saja mengganti partner delivery mereka menjadi DHL, dan DHL gagal melakukan distribusi terhadap 900 restoran KFC yang tersebar di seluruh United Kingdom. DHL hanya memiliki satu pusat operasi di Rugby. Akibatnya, restoran-restoran ayam goreng KFC harus tutup karena tidak ada ayam goreng yang dapat dijual. Kasus KFC ini disebut sebagai krisis karena memiliki kriteria seperti yang dijelaskan oleh Fernbanks dan juga oleh Coombs, yakni penutupan 900 restoran yang tentunya mempengaruhi 26.000 karyawan dan pelanggan kecewa yang tidak terhitung jumlahnya. Juga kerugian penjualan yang mencapai 6,8% dan total pendapatan yang menurun dari 445,8 juta pound sterling di tahun 2017 menjadi 207,4 juta pound sterling di tahun 2018. KFC juga mendapatkan banyak sentimen negatif di media sosial. Pelanggan yang kecewa menggambarkan tidak tersedianya ayam goreng KFC adalah isu yang lebih serius dibandingkan Brexit. Ada yang menganggapnya sebagai kiamat dunia, dan ada yang mengaku sampai menangis di kamar mandi. So how sad are you that you didn't get your chicken today? Oh, look. Well, I don't look sad, but I really am disappointed. I'm mad at KFC. They shirtless? I mean, like, look at them. They're just chilling. They're happy. Sorry, we're mad with them. We want to get in there, sit down, have some food, but we can't do that today. Sorry, but I'm mad at them. Pihak kepolisian bahkan sampai harus membuat pernyataan di media sosial, menghimbau masyarakat berhenti menghubungi mereka terkait penutupan restoran KFC. Di era digitalisasi sekarang ini, media sosial telah menjadi medium komunikasi yang efektif dari organisasi kepada publik, khususnya ketika krisis terjadi. Chin, Liu, dan Austin menyatakan ketika krisis terjadi, publik cenderung memberikan kredibilitas kepada media sosial dibandingkan dengan media tradisional, sehingga komunikasi krisis sekarang ini sering berlangsung secara online. KFC Crisis ini dianalisa dengan teori dramatism, narrative theory, dan social mediated crisis communication atau SMCC. Pernyataan pertama yang diberikan oleh KFC dilakukan di media sosial tanggal 17 Februari 2018. Daripada melemparkan seluruh kesalahan kepada DHL sebagai partner delivery mereka, KFC malahan dengan tone yang sangat ringan menyatakan mengalami teething problem atau kendala kecil dalam proses delivery mereka. KFC juga memasukkan unsur humanis di dalam pernyataan mereka dengan memberikan semangat kepada tim yang sedang bekerja keras membereskan masalah. Ini sesuai dengan pendekatan dramatisme oleh Burke yang dikutip oleh Selno and Seeger. Unsur narasi cerita
elemen penting dalam narrative theory oleh Visser yang dikutip oleh Selno and Seeger juga terdapat dalam pernyataan tersebut dengan narator oleh Colonel Sanders, maskot KFC itu sendiri. Tanggal 21 Februari, KFC kembali memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi krisis. Masih menggunakan narrative theory, KFC menekankan pendekatan retorika dan narasi cerita yang kuat dalam bentuk question and answer untuk membuat publik memahami kondisi krisis mereka. Dua elemen dominan seperti yang digambarkan di teori dramatism juga terdapat dalam pesan KFC, yaitu scene, kenapa restoran harus tutup, dan purpose, supaya masyarakat mengetahui respon krisis yang sedang dilakukan oleh KFC. Tanggal 23 Februari, KFC bekerja sama dengan UK Advertising Agency, Mother, dan perusahaan PR, Fruits, memasang iklan 1 halaman penuh di media cetak, menggambarkan bucket ayam goreng KFC yang kosong dengan anagram tulisan KFC yang diganti menjadi FCK. Di bawahnya, dengan tulisan yang lebih kecil, paragraf singkat dimulai dengan pernyataan, "A chicken restaurant without a chicken is not ideal." Iklan kreatif tersebut, meski hanya muncul sekali di 2 surat kabar, The Metro dan Sun Newspaper, mendapatkan tanggapan luar biasa dari lebih 219 juta pengguna media sosial dan coverage editorial di seluruh dunia hingga melebihi 796 juta. Iklan tersebut juga langsung mendongkrak YouGov Brand Index Word of Mouth KFC dari angka 11 menjadi angka 37. Jelas KFC memahami teori Social Mediated Crisis Communication oleh Austin, Liu, and Chin yang mengetengahkan pentingnya organisasi memilih bentuk komunikasi yang tepat untuk mengkomunikasikan krisis mereka. Apakah itu lewat media sosial, media cetak, atau word of mouth? KFC memilih komunikasi digital melalui media sosial dan juga komunikasi media cetak, dan pada saat bersamaan berhasil mencapai ekspektasi komunikasi word of mouth. Dengan pendekatan 3H mereka, humility, honesty, and humorous, KFC kembali memenangkan hati pelanggan mereka yang sempat terlanjur kecewa. Dengan kekuatan narasi 3 kata, FCK, drama advertorial yang dibuat oleh KFC bahkan memberikan ganjaran 3 Cannes Gold Lions 2018, termasuk di dalamnya untuk kategori Print and Publishing. Iklan tersebut juga memenangkan Grand Prix Campaign of the Year di Marketing New Thinking di tahun yang sama. Studi kasus perbandingan yang diambil adalah kasus McDonald's Szechuan Sauce Backfire. McDonald's pertama kali merilis Szechuan Sauce tahun 1998 bersamaan dengan promosi film Mulan produksi Disney. Hampir 20 tahun kemudian, tahun 2017, McDonald's mengembalikan Szechuan Sauce ke dalam menu setelah saus tersebut disebutkan dalam salah satu episode kartun Rick and Morty dan mendapatkan petisi permintaan sampai lebih dari 38.000 orang yang menghendaki Szechuan Sauce kembali diproduksi. Sayangnya, saus edisi terbatas tersebut benar-benar dibuat terbatas. Restoran-restoran franchisee McDonald's hanya menerima 20 paket Szechuan Sauce setiap harinya. Beberapa bahkan sama sekali tidak menerima. Pelanggan yang sudah antri selama berjam-jam meluapkan kekesalan mereka di McDonald's dengan membuat keributan, mencuri, melabrak pegawai-pegawai di McDonald's, dan memberikan sentimen negatif di media sosial. Krisis McDonald's We Want Sauce dan KFC Crisis mempunyai banyak persamaan. Mulai dari keduanya adalah industri makanan cepat saji. Keduanya juga mengalami kerugian finansial dan menerima gelombang kemarahan di media sosial karena tidak tersedianya produk ikonik di restoran mereka. McDonald's menggunakan pendekatan apologia dan image repair theory dengan meminta maaf dan melakukan reducing offensiveness, menjanjikan Szechuan Sauce akan sepenuhnya hadir di musim dingin yang akan datang. KFC memilih menggunakan pendekatan dramatism dan narrative theory. McDonald's mengkomunikasikan krisisnya lewat media sosial, dan KFC mengintegrasikan penggunaan media sosial dan media cetak. Februari 2018,
McDonald's kembali memproduksi Szechuan Sauce bersamaan dengan podcast yang berisi penjelasan tentang krisis We Want Sauce. Tetapi, minat publik sudah sangat jauh berkurang. Sebaliknya, KFC memanfaatkan kesempatan KFC Crisis dan mengubahnya menjadi peluang emas. Media menyebut kesuksesan KFC dalam KFC Crisis sebagai masterclass komunikasi krisis. Meskipun demikian, KFC dapat saja menghindari krisis kegagalan delivery dengan crisis management planning dan risk assessment yang baik. KFC sebaiknya memberikan penugasan delivery secara bertahap kepada partner delivery mereka yang belum berpengalaman. KFC juga bisa memberikan tanggung jawab delivery kepada lebih dari satu partner, sehingga apabila satu partner delivery mengalami kendala, masih ada partner delivery yang lain yang dapat menyelamatkan KFC dari kelumpuhan total. Rekomendasi yang lain adalah mengasuransikan proses distribusi sehingga kerugian finansial dapat diminimalisasikan. Terakhir, saya mengutip kalimat Colonel Sanders. One has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Safiq Assegaf selaku dosen pengajar saya di Crisis Communication dan kepada Mr. Joshua untuk video editing. Dalam KFC Chicken Crisis, a finger-licking FCK campaign, the chickens might have made a lot of distractions while crossing the road, but eventually they arrived to the restaurant safe and sound and laid golden eggs. Thank you.